Aktivitas yang kedua adalah penerimaan dan penyimpanan barang atas barang yang sudah dipesan, di mana prosesnya dengan membuat laporan penerimaan atau yang dikatakan dengan receiving report, dokumen penting dalam siklus pengeluaran yang mencatat detail penerimaan barang jasa dari pemasok. Dokumen ini akan memberikan informasi mengenai pengiriman yang diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengan tanggal diterima, nama pengirim, nama pemasok, yang berkaitan dengan jenis barang yang diterima dan juga kondisi barang. Fungsi laporan penerimaan sebagai verifikasi, sebagai dokumentasi, dan juga menjadi kontrol internal. Yang kedua, berkaitan dengan memo debit. Memo debit ini dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan kepada pemasok. Dokumen ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan pembeli untuk menginformasikan pemasok mengenai perubahan pada nilai faktur. Misal ada barang rusak atau cacat, ada kelebihan pengiriman, ataupun yang berkaitan dengan kesepakatan diskon ataupun pengembalian. Aktivitas yang kedua. Ancaman yang dapat terjadi pada aktivitas yang kedua ini yaitu menerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Menerima pengiriman barang yang tidak dipesan akan menghasilkan biaya-biaya yang terkait pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian biaya mengenai pengembalian barang tersebut. Ancaman lain yaitu membuat kesalahan dan menghitung barang dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung dengan benar dengan kuantitas yang benar sesuai dengan fisiknya yang diterima itu sangat penting untuk memelihara adanya catatan persediaan perpetual yang akurat. Aktivitas yang ketiga yaitu menyetujui faktur pemasok, di mana ada proses di dalamnya yaitu ada cara untuk memproses faktur pemasok, disebut dengan non-voucher dan juga ada sistem voucher. Di mana sistem non-voucher adalah sistem yang lebih sederhana untuk memproses berkaitan dengan utang usaha. Dalam sistem ini, setiap faktur dari pemasok langsung diposting ke catatan pemasok dalam buku besar pembantu utang. Faktur ini juga disampaikan dalam file faktur hingga pembayaran dilakukan. Setelah pembayaran dilakukan, faktur tersebut akan ditutup dan dipindahkan dari faktur yang terbuka. Selanjutnya, ada yang dikatakan dengan sistem voucher. Sistem voucher ini lebih kompleks dari sistem non-voucher. Sistem voucher disiapkan sebagai dokumen yang terpisah untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemasok. Sebelum pembayaran faktur, voucher pencairan dibuat untuk menyatukan semua faktur yang belum dibayar. Faktur tidak langsung diposting ke catatan pemasok, tetapi disatukan dalam satu voucher. Tiga manfaat sistem voucher atas sistem non-voucher yaitu sistem tersebut mengurangi jumlah cek yang perlu ditulis karena beberapa faktur mungkin disertakan dalam satu voucher pencairan. Yang kedua, karena voucher pencairan adalah sebuah dokumen yang dihasilkan secara internal, ia dapat diberi nomor sebelumnya untuk menyederhanakan pelacakan seluruh utang. Yang ketiga, karena voucher menyediakan sebuah catatan eksplisit yang faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran, voucher tersebut akan memfasilitasi pemisahan waktu persetujuan faktur dengan waktu pembayaran faktur. 3 manfaat sistem voucher atas sistem ancaman pada aktivitas menyetujui faktur pemasok. Ketidaksesuaian antara harga dicantumkan dan juga harga aktual yang dibebankan. Adanya salah hitung dari total jumlah jatuh tempo, ada juga kesalahan dalam mencatat posting pembayaran ke pemasok.
ancaman pada aktivitas menyetujui, di mana pengendalian yang harus dilakukan adalah berkaitan dengan verifikasi dokumen, adanya pencocokan dengan purchase order, pencocokan dengan laporan penerimaan, serta harga dan kuantitas yang dicantumkan dapat dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan juga laporan penerimaan. Selanjutnya, pengendaliannya bisa dilakukan juga dengan memiliki audit internal untuk memastikan bahwa perusahaan tidak sedang dibebankan untuk biaya transportasi yang pemasoknya semestinya bayar. Selanjutnya, pengendalian bisa dilakukan dengan analisis kesalahan, melakukan pencatatan dan pelacakan, dan juga melakukan pemisahan tugas, pemisahan fungsi, tugas antar pengadaan, penerimaan barang, dan pembayaran untuk mengurangi resiko penipuan, dan juga dilakukannya pengendalian akses atau akses terbatas, dan dilakukan juga berkaitan dengan audit yang tadi sudah saya sebutkan.